Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya karena suara saya yang kurang enak didengar dan serak. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan sesuatu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Dan sebaliknya, orang yang kesehatannya mentalnya terganggu akan mengalami suasana hati, kemampuan berpikir serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga menurunkan potensi dan prestasi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari maupun produktivitas kerja dalam sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Saya akan menyampaikan salah satu gejala-gejala kesehatan mental yang diawali dari antaranya berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, delusi, paranoid atau halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang berlebih dan yang selalu menghantui, ketidakmampuan untuk mengawasi stres atau masalah dalam sehari-hari, marah berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, memiliki pemikiran untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain, menarik diri dari orang dan kegiatan sehari-hari, mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain, merasa bingung, sering lupa, sering marah-marah, sering tersinggung, cemas entah kenapa, kesal sendiri, khawatir yang berlebihan, dan takut yang tidak tahu alasannya, merasa sedih, merasa tidak berarti, merasa tidak berdaya, putus asa, dan putus harapan. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, makan yang berlebihan, dia udah kenyang tetap dipaksakan untuk makan, atau yang cuma sedikit, bahkan sehari cuma sekali.
rasa lelah yang signifikan, rasa lelah yang entah kenapa tiba-tiba lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat, energi yang menurun, mengalami masalah dalam tidur, seperti dia tidak bisa tidur, gelisah, terus tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat diri sendiri atau bekerja, melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Agar gangguan mental ini tidak terjadi pada diri kita atau orang di sekitar kita, kita harus tahu upaya pencegahan kesehatan mental. Berupaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental, yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, olahraga yang rutin, melakukan aktivitas yang positif dalam sehari-hari, membantu orang lain dengan tulus tanpa pamrih, memelihara pemikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menghabiskan waktu bersama teman-teman, keluarga, atau dengan orang yang kita cintai, sering bersantai dan menikmati hobi kita di waktu senggang, di saat-saat waktu kesibukan kita, berbicara atau ungkapkan perasaan secara teratur. Contohnya curhat ke teman, keluarga, atau orang yang kita percayai. Kembangkan keterampilan yang baru dan kemampuan yang sudah kita miliki menjadi lebih baik lagi. Makan dengan teratur dan baik. Hindari penggunaan minuman-minuman keras atau obat-obatan terlarang. Menjaga hubungan baik dengan orang lain, teman, saudara, atau kerabat. Menjaga kecukupan pola tidur dan istirahat secukupnya. Kesehatan mental ini penting di setiap tahap kehidupan kita, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Maka dari itu, menjaga pikiran agar tetap sehat adalah bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam menjalankan kehidupan adalah ikhlas dan sabar. Apa yang terjadi dalam jiwa kita berawal dari pikiran. Pikiran yang positif akan membawa suasana yang positif pula. Itu mengapa kita harus selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Memang semua tidak mudah untuk dijalani, tetapi kita bisa berproses, menjalani, menikmati setiap masalah agar menjadi lebih baik dan tidak terlihat terlihat berlarut-larut dalam masalah. Karena itu yang akan memicu stres dan depresi yang kita bertambah parah. Yang jika bertambah parah akan mengarah pada tindakan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri dan sehingga menyakiti orang lain. Kita juga perlu untuk peduli dengan orang-orang terdekat kita apabila gejala-gejala mental itu terjadi pada orang sekitar. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menjadi teman bicaranya. Karena dengan menjadi teman bicaranya adalah salah satu tindakan awal pencegahan gangguan mental yang dialami orang sekitar kita. Seperti yang jauh lebih penting adalah tetapi yang jauh lebih penting adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Kita harus lebih peduli terhadap diri kita sendiri dan kita harus bahagia terlebih dahulu sebelum kita membantu orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang mohon dimaklumi. Beli berlian di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.